Bagaimana tanggapan Ketua DPRD atas kejadian yang terjadi di Desa Huntapuli? Sebetulnya semua permasalahan yang timbul ini kan hampir dirasai di semua desa Kabupaten Mandailing Natal yang kita terdiri dari 404 desa dan kelurahan. Hampir di semua tempat ini terjadi. Cuma ada yang pecah, ada yang tidak pecah. Yang pecah termasuk salah satunya adalah Huntapuli. Kalau saya melihatnya, saya tidak dalam posisi menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma inilah akibat implementasi daripada keputusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Saya dalam situasi ini menyalahkan, yang saya salahkan bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Karena sama-sama kita ketahui berapa data yang dikirim oleh desa ke kecamatan ke dinas sosial ke Kementerian Sosial, dan yang keluar dari Menteri Sosial itu berapa? Ini kan akumulatif daripada pertambahan dari penerima PKH, Rastra, yang sisanya BLT. BLT ini juga pemerintah pusat membuat keputusan tidak sesuai dengan kebutuhan yang belum terdata. Pemerintah membuat keputusan patok. Kalau 800 ke bawah, dia hanya 25 sampai 30. 800 ke 1,2 dia hanya 30. Kalau 12 miliar lebih baru boleh di atas 35%. Sementara data masyarakat yang harus dibagi 600.000 per bulan yang diputuskan oleh pemerintah pusat kadang tidak mencukupi dengan kekuatan anggaran yang diputuskan berdasarkan persentase tadi. Kalau saya berharap pemerintah pusat melakukan kebijakan apapun silakanlah objektif. Kaji dulu, lihat dulu, baru ada penerapan. Jangan mentang-mentang pemerintah pusat seenaknya membuat keputusan. Yang menderita itu rakyat itu rakyat daerah, bukan rakyat kota. Pesan kepada kepala desa seluruh Mandailing Natal. Kepala desa seluruh Mandailing Natal, objektiflah menerapkan segala kebijakan. Karena apapun yang Anda lakukan, yang dilihat oleh masyarakat adalah kesalahan. Jadi karena Anda kepala desa, perlakukan semua masyarakat Anda objektif, jangan ada yang dipilah-pilah, jangan ada yang dibeda-bedakan, dan jangan ada yang diunggulkan dan yang tidak diunggulkan. Semestinya kepala desa berlaku objektif terhadap semua masyarakatnya. Dan apapun yang Anda lakukan, kalau akhirnya itu adalah hujatan, biasa. Karena Anda kepala desa, kalau Anda tidak siap untuk dihujat, maka Anda keluar dari kepala desa. Kepada masyarakat agar tidak terjadi. Masyarakat minta tolong objektif, jangan hanya bisa menyalahkan. Karena di sini semuanya terkait. Ada yang dituntut, ada yang menuntut. Ada kewajiban, ada hak. Nah, jadi jangan hanya gara-gara embel-embel kepentingan lain atau rasa sakit hati lain atau masalah ada keinginan yang tidak tersampaikan, lalu di sini ada kesempatan untuk membuat satu masalah yang ditimbulkan di sini tumpangkan. Tidak boleh. Masyarakat dengan pemerintah desa itu harus sama. Kepala desa ayomi rakyatmu, rakyat jagalah kepala desamu, supaya semuanya terlihat efektif dan positif. Undang-undang kepala desa harus yang boleh mengundurkan diri adalah kepala desa mengundurkan diri. Ini desakan masyarakat sehingga kepala desa mengundurkan diri. Apa pendapat ketua sebagai ketua DPR? Masalah mengundurkan diri itu sebetulnya ini bang dilindungi oleh undang-undang. Ini adalah hak. Cuma ada situasi itu yang membuat kita bisa menerima, dan ada situasi yang membuat kita tidak bisa menerima. Dalam hal ini saya selaku Ketua DPR Kabupaten Mandailing Natal tidak dalam posisi menerima atau tidak menerima. Cuma alangkah bijaknya kalau semua situasi dan permasalahan yang ada di desa tersebut, dalam hal ini Huntapuli, ya didudukkanlah secara bersama-sama antara semua stakeholder dan masyarakat yang terkait. Janganlah dipaksa kepala desa mundur atau seperti apa. Nanti kalau kepala desa mundur dan kemundurannya itu diaminkan oleh pemerintah. Nah, kalau ada permasalahan yang tersisa, yang menyelesaikannya siapa? Apa berani menjawabnya PLT yang akan ditunjuk? Jadi semestinya jangan ada paksaan atau yang merasa dipaksa. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan atau tidak mempermasalahkan masalah pengunduran diri kepala desa tersebut. Cuma sangat disayangkan kenapa situasinya harus terjadi seperti ini. Saran kepada Bupati Mandailing Natal selaku pemutus mata rantai daripada persoalan desakan daripada masyarakat itu. Cuma satu. Kalau saya cuma satu pesannya terhadap Bupati Mandailing Natal, objektif mengambil sikap. Cuma itu. Nah, jangan nanti gara-gara aduan masyarakat atau apa masyarakat lalu Pak Bupati merasa bahwa itu paling benar. Lakukan objektivitas investigasi. Di sini kalau masalah desa ini kan tidak terlepas erat kaitannya dengan pemeriksaan inspektorat.
Kalau dalam situasi desa, saya menyalahkan inspektorat di sini sangat besar dominasinya. Jadi sekali lagi saya tekankan semua permasalahan yang ada di desa, inspektorat harus ikut terlibat, harus ikut bertanggung jawab. Jadi jangan inspekturnya pun merasa dia bersih atau merasa hebat. Inspektorat harus ikut bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang ada di desa Kabupaten Madang Natal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.